إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم الزمان المدني وسيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الحبيب عبد الله بن علي العدد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفليم بن سيدي شيخ محمد نووي بن عمر البندني بأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شيخ محمد زين بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدائرين من السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين سير الصادقين Faedah yang ketiga bahwa bersunyi sendirinya itu lepas daripada fitnah dan lepas daripada bantahan dan daripada perkelahian dan lagi terpelihara dari pelihara diri dan agama daripada kejahatan dan daripada maksiat. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi Sayyidina Abdullah bin Amr bin Amrin ibn al-As radhiyallahu anhu, "Idza ra'aita an-nasa marajat urujahum wa khalafat amanatahum falzam baitaka wa amlik 'alaika lisanaka wa khudh ma ta'rifu wada' ma tunkir wa 'alaika bi amril khassati wada' amka amral ammati." Artinya, apabila engkau
lihat akan kebanyakan manusia menyalahi akan janjinya mereka itu, dan sedikit kepercayaan mereka itu, maka lazimkan olehmu akan rumahmu, dan miliki olehmu atasmu akan lidahmu, dan ambil olehmu barang yang engkau kenal akan kebajikan, dan tinggalkan olehmu barang yang engkau mungkarkan daripada kejahatan, dan lazimkan atasmu dengan pekerjaan yang tertentu bagi dirimu, dan tinggalkan olehmu daripadamu akan pekerjaan yang am kepada orang banyak. Maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ammar bin As. Perkataan Nabi ini sebagai menyikapi daripada sebuah keadaan yang terjadi. Apakah keadaan itu terjadi zaman dulu ataupun zaman sekarang? Bagaimana harusnya kita bersikap kalau keadaan itu terjadi? Berikut hadis ini juga menjelaskan bahwa ternyata lebih baik khalwat, banyak di rumah atau menyendiri daripada orang banyak. Kata Rasulullah, iza ra'aitan nasa marajat muhudahu, apabila engkau melihat manusia sudah menyalahi janji-janji mereka, kita lihat apakah keadaan ini terjadi zaman sekarang. Lihat manusia mulai di bawah ke tengah sampai ke atas. Nang di bawah itu banai anggap dulu nang pejabat pembakal ketika bercalon diri ingin menjadi pembakal, banyak janji yang disampaikan kepada masyarakat, lalu dia jadi pembakal. Apakah dia melaksanakan janjinya atau tidak? Naik daripada pembakal mungkin camat. Oh, karena camat tidak dipilih oleh masyarakat, mungkin dia tidak berjanji langsung kepada masyarakat. Kalau kita melihat, kecuali kita melihat ada janji-janji camat kepada masyarakat begini. Nah, lihat camat apa melaksanakan janjinya, apa kata? Naik sedikit, bupati dipilih oleh masyarakat. Saat bercalon jadi bupati, banyak janji yang disampaikan kepada masyarakat, apapun bentuk janjinya. Begitu jadi bupati, apakah janji itu dilaksanakannya atau tidak? Kita lihat. Naik ke atas wali kota. Wali kota ketika bercalon diri ingin menjadi wali kota, di saat kampanye berjanji kepada masyarakat begini. Lalu jadi wali kota, apakah dia melaksanakan janjinya atau tidak? Naik lagi gubernur. Kayak itu juga gubernur ketika menjadi calon gubernur, kampanye di tengah masyarakat, di mana-mana daerah selalu berjanji
begini. Jadilah gubernur. Kita lihat apakah dia melaksanakan janjinya atau tidak. Sampai presiden kayak tujuan, berjanji begini, apakah sudah melaksanakan janjinya. Ini level manusia dalam kehidupan jabatan. Level manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Kita bergabung di masyarakat. Si fulan berjanji lawan aku, orangnya sugih, ternyata begini. Si fulan berjanji lawan aku begini, ternyata begini. Intinya adalah dari semua level manusia yang mereka berjanji kepada orang lain, apakah berjanji kepada rakyat, kepada masyarakat, berjanji kepada kelompok, berjanji kepada diri kita, yang kita lihat mereka sudah menyalahi janji mereka. Bisa melihat? Nah, kita apa terjadi apa kata? Aku meyakini mana terjadi ya sudah. Terjadi ya sudah. Satu. Yang kedua kata Nabi, wa khalafat amanatahum, dan manusia sudah menyalahi kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Janji ditepati, tetapi amanah jabatan kada ditepati. Orang kayak apa? Pembakal, punya amanah, punya tugas untuk melakukan atau melaksanakan tugas sebagai pembakal sebaik-baiknya. Ternyata tidak dikerjakan apa-apa. Pembakal hanya makan guring. Ya kan? Amanah. Anggota DPR dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh rakyat dengan harapan bisa dipercaya oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tuntutan masyarakat begini. Sekalinya begitu jadi anggota DPR hanya 3D. Apa 3D? Datang, duduk, duit. Datang, duduk, duit. Itu aja. Datang ke kantor, duduk. Kerjaan bapak duduk ya, duit dapat. Kada pernah memperjuangkan, kada pernah menyuarakan keinginan masyarakat. Padahal itu amanah yang diamanahkan kepada mereka. Bupati, jabatan itu amanah. Sudahkah jabatan itu yang diamanahkan dia lakukan sebaik-baiknya? Salah satunya adalah jabatan itu untuk mensejahterakan masyarakat. Sudahkah bupati, gubernur, wali kota, gubernur, presiden programnya mensejahterakan masyarakat atau mensejahterakan diri dan keluarganya? Kali. Oh, ternyata amanah-amanah yang diberikan kepada mereka, mereka tidak melaksanakan amanah dengan sebenarnya. Ini pejabat. Dalam kehidupan masyarakat kita, Fakhri diberi amanah di pondok. Begini. Salah satunya diangkat jadi guru, kemudian dipercaya, ya sudah. Amanah. Oh, ternyata amanahnya tidak dikerjakan dengan baik. Berarti namanya apa? Khalafat amanah tahu. Si fulan diberi amanah begini, si fulan diberi amanah begini, ternyata khalafat amanah tahu.
Nah kalau dua keadaan manusia nang kaya ini sudah janji kada pernah ditepati, amanah kada pernah dilaksanakan dengan baik, apa sikap kita? Kata Rasulullah, falzam baitaka, maka tetapilah rumahmu. Bahasa kita mun kaya itu caranya, kada usah umpatan lagi, kada usah umpatan. Umpat organisasi ini kada usah. Sudah, kenapa? Kada amanah juga lagi, kada amanah juga. Ini janjinya kada benar juga. Kada usah lagi tarik diri, sudah tarik diri ibarat jadi pengurus masjid, ampih sudah. Mana palazam baitaka, berdagang di rumahnya sudah. Rumit sudah berdagang. Kenapa si fulan berjanji kada tepat? Kadang seorang menjanji lawan pedagang, lawan orang kada menepati jua. Itu kadang diamanahi kada sesuai juga. Mbah kayak apa? Palzam baitaka, sudah bagana di rumah aja. Napa diulah? Maka perlu makan, maka perlu punya pakaian, maka perlu kebutuhan pendidikan dan lainnya, bercari. Tapi bercarinya nang kada keluar lagi, bakabon di rumah. Mau di rumah, boleh ke bakabon ke rumah. Pagi keluar kada umpat orang banyak lagi. Bakabon kah, bahuma kah, bah inguan kah, inguan itik kah, ayam kah, apalagi nang jelas kada terlibat lagi dengan kehidupan khalayak ramai. Ini namanya khalwat. Kada mukhalatah lagi, kada lagi mutalakah, karena sudah menggaya ini keadaan manusia. Paham? Dah, makanya kita jangan menyadar dah bah inguan kayaknya aja duit bangunan sapi kah, kambing kah, ayam kah, itik kah, pokoknya bangunan rumah, bakabon, pokoknya nang gawian di rumah. Nang kada mukhalatah lawan manusia. Ini satu. Yang kedua, wa amlik alaika lisanaka, kuasai olehmu akan lidahmu, kuasai olehmu akan lidahmu. Jangan banyak pandir lagi. Nang tadinya jadi tukang kisah ampih aja dah, kebanyakan pandir dah. Jandai banyak pandir lagi. Wah ini tasarabat, apalagi wah ini tasarabat salah. Sarabat salah. Kenapa sarabat salah? Wah ini tuh naik kamera di mana-mana maintai kan? Di mana-mana kamera maintai. Yale, muncul di jalan. Syukur pondok mereka belum bawa CCTV. Ada rencana bawa CCTV rencana. Anda kamera pengintai. Di kamar kan di anda kebonya ketahuan apa nang diulah di kamar. Di jalan ini jangan dikira ban kada kamera. Ada kameranya benar. Ada CCTV-nya, ada nang jarak sekian. Makanya orang tabrakan, orang kecelakaan tuh ada. Kenapa aja? Kamera videonya, nah ada videonya. Artinya apa? Perbuatan, ucapan kita sekarang ini di mana-mana ada terekam, sehingga bisa jadi fitnah. Ini rekaman mestinya kada boleh didengar oleh masyarakat umum, tapi karena di video direkam, ada nang men-share ke grup, ada nang men-share ke umum, jadi masalah. Padahal di dalam kitab sudah ditegaskan ini boleh dibicarakan hanya ketika taklim. Di luar taklim tidak boleh dibicarakan. Tapi taklim diungkai ke orang banyak divideokan, tidak boleh. Jadi masalah. Ini nang banyak. Rumit sudah rumit.
kada amanah lagi. Amlik lisanaka, pelihara lidah, jaga hati-hati bepandir. Napa salah-salah jadi celaka lawan kita. Nang bepandir di mana? Di mana kah bepandir? Kalau kena ada yang merekam mana? Handri. Amlik alaika lisanaka, kuasai lidah, jangan banyak pandir lagi. Jangan banyak pandir. Berikut, wa khuz ma ta'rifu, ambil olehmu apa yang engkau tahu. Apa maksudnya? Ini berkaitan dengan barang. Apakah itu makanan secara pokok, apakah itu duit. Khuz ma ta'rifu, David supaya jelas, ambil barang, makanan, duit, ma ta'rifu, apa yang engkau tahu itu halal. Bila ikam kada tahu itu halal, jangan diambil. Kada pasti penghalal aja, jangan. Pokoknya nang apa engkau tahu itu halal, baik, ambil. Bila kada jelas, jangan. Khuz ma ta'rifu, ambillah duit, ambillah makanan, ambillah sesuatu pemberian, ma ta'rifu, apa yang engkau tahu itu halal. Wadah, tinggalkan ma tunkiru, apa yang engkau ingkarkan. Jangan diambil sesuatu nang hati kada nyaman. Hati kada nyaman jangan diambil. Kenapa? Pastikah? Kalau pasti itu jelas tongkir udah nang kada nyaman hati tinggalkan. Ini seiring dengan hadis Nabi nang lain, dak mayaribu, tinggalkan apa yang meragukan. Ila malayaribu, tinggalkan. Barang nang nyata-nyata kada bagus tinggalkan, barang yang hatimu ragu-ragu akan dia tinggalkan. Alaika bi amril khassah, alaika tetapi olehmu, tetapi olehmu, lazimi olehmu, amral khassah, urusan dirimu. Di kitab bacaannya tertentu, pahamannya kada gitu. Makanya didamping amral khassah, urusan tertentu dirimu. Wadah amral ammah, tinggalkan urusan orang banyak. Apa salah? Tinggalkan urusanmu aja. Tinggalkan sudah urusan orang banyak. Dulu jadi ketua ini sudah kada kau lagi. Ini urusan orang banyak ini, tinggalkan. Amral khassah aja lah. Aku mau urus nampak, mau urus majelis taklim ini aja sudah. Nang umum kedosa lagi. Aku sudah mau urus pondok, sudah ini aja, nang lain kedosa lagi. Zamannya sudah, kondisinya sudah kada rame lagi. Alaikal amral khassah. Ini mana sudah puluhan tahun, zaman 20 tahun bahkan 30 tahun zaman aku belajar hadis ini sudah berlaku.
Jangan lagi ujar gurumu urusan dirimu aja. Jangan lagi kunyuk. Alaika amral khassah. Paham? Itu lebih lagi deh, lebih ngeri lagi. Kada usah lagi ngurusi manusia. Ngurusi manusia itu amah kan? Urusan dosa. Kenapa? Sudah cukup. Keadaannya sudah berbeda. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Itu ayat Qur'annya. Alaikum anfusakum. Lazimi oleh kalian mengurus diri kalian aja. La yadurrukum tidak memudaratkan kalian. Man dhalla idza hadaitum. Orang sesat apabila sudah engkau beri penjelasan, beri bimbingan, beri petunjuk, sudah ya. Kita lihat apa hasilnya. Begini hasilnya apa? Oh ternyata dakwahnya ininya. Oh ternyata amanah mereka tidak mengerjakan. Janji ini kisahnya ya gitu-gitu aja. Mbah. Kalau sudah keadaannya kayak ini manusia, sudah cukup sudah. Urusan kita aja sudah. Apa urusanmu? Ya cukup urusan diri. Aku cukup mau urusi anak dan istriku, cukup aja sudah. Karena ini apa? Amral khassah, urusanku. Urusan mau urus ini aku kedeumpat lagi. Kenapa kedeumpat? Keadaannya sudah berubah. Paham? Apanya yang berubah? Amanah sudah kehilangan amanah. Si fulan kada dipercaya lagi. Aku kada percaya dengan si fulan. Aku kada percaya dengan si fulan. Si fulan sudah mengingkari janji, maka dulu janji begini, tapi begini ternyata dilaksanakan. Dulu sebelum membuka majelis ta'lim sudah berjanji, jangan dicampur aduk dengan politik. Tapi begitu sudah ramai apa? Kok kenapa dilanggar? Dicampur aduk dengan politik. Ini sudah apa? Marajat manusia sudah menyalahi janji. Oh diamanahi begini, ternyata begini. Nah makanya zaman sekarang ini orang nang mengerti, nang dulu sudah tarik diri aja sudah ambil sudah. Kederami lagi. Ini bahasanya kederami lagi. Keadaannya sudah berubah. Ini pesan Rasulullah terhadap Abdullah bin Ammar bin As, dan ini juga pesan Rasulullah kepada kita. Bila keadaannya kayak ini, sikap kita harus begini. Paham? Makanya ini sebagai dalil bahwa khalwat itu lebih bagus daripada mukhalatah. Lebih bagus begana di pondok kecil. Kalau ini memang harus berdagang, silahkan berdagang. Habis berdagang boleh. Kenapa? Ini amral khassah, urusan diriku. Tapi urusan mau urus orang banyak, aku disuruh mau urus handil, aku mau urus disuruh mau urus ini, kada lagi. Dah amral amah, tinggalkan urusan orang banyak. Maka ya apa aja, silakan ada aja nang lain nang mau, benar itu aja ada aja nang lain nang mau, nang penting kita dulu. Oman aja hendak selamat seorangan ada.
Sudah jadi padahal kan begini. Oh kenapa ada dilaksanakan? Makanya tarik diri. Nah gitu. Coba buat ini. Orang dipesani oleh Tuan Guru atau apalah, pengantin jangan bergabung laki-laki bini-bini dipisah tempatnya. Ternyata diamanahi guru kadema asih juga. Kan amanah nih, diamanahi. Ini dipesani begini kan dia juga. Nih, ini kan jangan umpatan ya. Dulu zaman pengajian benar, almarhum guru sekumpul itu mulai di Keraton. Itu hanya satu orang yang khusus merekam. Itu aja yang diperbolehkan. Yang lain gak boleh merekam. Gak boleh merekam. Mulai zaman kaset benar. Peta kaset. Nah sekarang keluaran mana? Mulai kasetnya dimasukkan ke MP3. MP3-nya dijual. Paham? MP3 berubah PCD dijual. Paham? Apalagi video, udah dilarang. Sekarang diolah bisnis lagi. Paham, diolah bisnis lagi. Nanggaya apa aja diolah bisnis. Kada sedikit benar. Orang mengolah bisnis hanya dengan bermodalkan gambar guru, video guru. Video almarhum guru dipotong supaya jangan dipotong. Ini bolah akun khusus ceramah guru. Dari akunnya itu dapat penghasilan. Nah penang dijualnya kaset ceramah guru. Padahal sudah diamanahi, jangan itu kada boleh, sidin kada rito. Ini dari itu. Diulah pencarian ini. Tapi kenyataannya mereka khalafat amanah tahu. Orang ada peduli lagi dengan alasan dakwah, padahal duit. Bahasanya gitu soalnya kepentingan konten. Maulah konten mun inya seorang kada payu. Ya kada lah. Mun kita aja kada payu lagi saya dalam pengertian kada banyak lagi. Ya karena kita memang gitu aja. Siapa yang kepingin silahkan lihat, siapa yang kada kepingin silahkan berlalu. Kita kada memacam-macami. Ini kepentingan konten. Bila orang kena, mana coba aja. Oh si fulan, ini nang dijual. Kontennya apa? Oh subscribernya 5.000 sudah jadi duit benar. Pahamlah salah. Kalau subscriber itu subscribernya apa? Subscriber apa? Barang aja sudah pokoknya buan berberan lah. Kalau sudah 5.000 itu salah. Kalau inya bagus saja jalannya, mungkin inya dapat aja duit sebulan di 3 juta. Dapat saja. Lamun pengikutnya jutaan, mana apalagi 100.000, anggap 100 ribuan, puluhan juta mana. Makanya artis inya boleh itu bercari nyaman bangetnya dengan konten ini. Diulahnya inya kadang-kadang ulah juga supaya orang menonton inya. Padahal kepentingan konten kisah balahi lah dulu. Padahal kan ini mau lakukan konten aja. Iya nang kisah hikam jadi dukun mau kepentingan konten aja. Bujur kan kada masa akun jadi dukun. Ya, kada ini kepentingan kontennya nampak hiburan, tapi hiburan yang mendatangkan duit. Kalau inya
memang bujur. Karena jadi masalah kalau memang itu hiburan. Artinya ngarannya konten hiburan. Karena jadi masalah. Cuma jangan ngalang-ngalang, bujur-bujur maulah. Seminggu 2 kali live kah apa kah? Diatur bujur-bujur. Akhirnya apa hiburan? Kontennya hiburan tapi ada juga pesan kebaikannya. Itu namanya kreatif. Daripada karuan juga. Kreatif. Silahkan cari, tapi lewat caramu sendiri yang kreatif. Jangan melanggar amanah. Kalau melanggar amanah, ini namanya sudah kerusakan. Keadaan zamannya begitu. Sudah dari zaman bahari pengajian ujar sidin gambar bibini. Bila ada itu sudah ada orang menanya. Dulu orang jangan hendak melihat orangnya, melihat gambarnya aja susah benar. Karena memang amanah. Bila ada yang isi gambar itu jangan dicetak, jangan ditampaykan ke orang lain. Sekarang ini masing-masing menyimpan. Lah, kenapa timbul gambar ini? Datang di mana? Maka dulu sidin melarang. Kepentingannya apa nih? Kepentingannya apa ini? Artinya apa? Khalafat amanatahu. Mereka sudah menyalahi amanah. Udah. Lah dahulu juga benar. Makanya ya kadang kali lagi sudah. Ilzam baitaka amsik alaika lisanaka khuzma ta'rifu wada ma tunkiru. Ya kalau itu alaika amral khasah wada amral amah. Jakanya kita ya sudah mau urus di pondok kayak lagi nih. Ini tapi banyak keluar anak bakabon. Cuma jangan ngalang-ngalang bakabon. Bakabon 2 burongan, 10 burongan enggak. 20 kah? Kenapa? Amral khasah yo. Aku mau ngusir anak biniku. Asal jangan ngurus orang lain. Habis bakabun biasa ibadah mutlak apakah biasa di pondokan itu nyaman ada ramai habis. Kemudian dan faedah yang keempat, bahwa bersunyi sendiri itu lepas daripada kejahatan manusia. Karena bercampur dengan manusia itu menyakiti akan dikau dengan diumpatnya dan terkadang dengan disangkanya akan dikau kejahatan dan terkadang dengan dituhmah akan dikau dan barang sebagainya daripada beberapa kejahatan. Nangga 4 bagusnya khalwat tuh. Kita di rumah aja insya Allah selamat daripada apa? Selamat diri kada galau, tenang. Kenapa garang? Kada kawa diadu domba orang, kada kawa dinamimah orang. Lamun kita keluar bergabung lawan manusia, ada kainan nama adu domba. Contoh bandai, ini bini-bini ketujuh banget mengeluar, datangin saya kong, aku ikam tadi ada melihat laki ikam. Ajaran ini di mana tuh? Tuh ikam 7 kemandaas. 7 kemandaas. Laki ikam bunjun kah? Jarang bang ya, perlu dicurigai itu. Ya kan dah. Ini sudah boleh lalu kacau ya pikiran benar. Gara-gara apa? Masuk namimah. Padahal dia adu domba orang aja. Iyalah. Kadang disangka orang jilik lah.
Ya kan, disangka orang buruk, dituduh orang lah, beginilah kenapa? Ya gara-gara karena begaul orang banyak. Lamun kita di rumah mau orang menggibah, orang madu domba kada kawa, memfitnah nang apa? Kecuali fitnah nang nyata, mun orang di rumah aja. Selamat diri kita ini kada galau, kada sakit hati, kada ini. Kenapa? Karena aman daripada mendengar koyaan orang kada, mendengar celaan orang kada, mendengar adu domba orang kada, mendengar hoak kada dan sebagainya. Akhirnya nyaman hati. Jujur aja nyaman hati tapi kurang informasi biar kedua apa juga mang penggarang ikam kada tahu berita kebakaran di Pulau Laut kok jadi masalah juga apa urusan kamu ini kekurangan informasi ya. Tadi orang belanja ya tuh di orang belanja di jalan tol mati kamu ya ada orangnya orang mana kan itu jar. Nah ya kurang informasi aja. Kan jadi masalah juga. Mengurusan kalau keluarga aja, mun keluarga ada aja memberitahu kadang kayak tak aja ada aja memberitahu. Yang risikonya paling gitu, kurang informasi, ujar orang. Aku ini alhamdulillah di rumah-rumah aja tahu informasi. Kenapa? Informasi itu ada aja bener, kadang alih-alih. Anak informasi yang baik kan? Informasi lengkap ini kan informasi hendak nama aja. Gambar di dalam hukum fikih itu hukum usul fikih segala sesuatu yang tidak ada larangan itu adalah ibahah, boleh. TikTok adalah larangan. Zaman Nabi ada di TikTok. Pahamlah. Kada kalau nah ada larangan, kada boleh. Siapa mau makan TikTok haram? Tidak boleh. TikTok boleh. YouTube boleh. Apa lagi? IG kan? Bingung orang IG ini kenapa sih IG ini nih? Sekolahnya ini nih. Oh, Instagram. Adalah larangan. Kada boleh silahkan aja. Tapi ini mana kan aku dapat aja informasi. Ada informasi di Amerika pejabat akan dilarang pakai TikTok. Indonesia siapa aja boleh. Kenapa? Karena TikTok lebih rawan ternyata daripada Facebook. Paham? Kalau Facebook ada ngalih ujar orang, ada pun TikTok nih nyaman bener orang nak nambah TikTok karena berjoget-joget apa satu videonya langsung hendak mau hujat hari ini hendak mau hujat orang kawainya. Paham? Nah tinggal ini di sini ada nang baik, ada nang buruk, dan ternyata ini dimanapun kawa. Artinya ini adalah bahan informasi apapun ada. Coba ikam antiknya ini benar. Oh jurang inilah canggihnya benar. Mun dahulu benar sampai ini kita kan ada pelajaran kitabnya tuh dan mengalihi benar juga menandak baca seorang aja. Nampak dulu benar kitab Fathul Izar, Ahkamul Jima,
Apa lagi? Quratul Ain. Dua orang belajaran itu. Wih ini kan dibuat orang mau video Fathul Izar ya Pak. Kitab Fathul Izar dibacakan kayak ini caranya. Nggak menuntun kayak ini. Karas pisang maulid. Mah curang ini satu sisi bujur aja yang dibacanya kitab, satu sisi lain ini terlalu bebas benar. Siapapun kau mendengar ngarannya bingung ini, oh mana nih ada lihat bujur lihat, ya kalau berarti mau lihat kan. Jurang ini Fathul Izar ini dibuka ke umum ini di mapan ini orang lawan santri aja kan membuka. Itu orang baca seorang aja modal agan begini salah. Ikam nukar salah Fathul Izar itu dulu. Kan nukar lagi ada TikToknya ada. Ya Allah dalam hati saking nampak saking informasi itu lengkap aja bener. Informasi lengkap. Aku kemarin di Google itu berita apa aja kawan. Cuma kita jangan sembarang tangguk. Google itu hanya menyampaikan inya kada tahu bujur kadanya itu aja kelemahan Google. Pahamlah kelemahan Google itu inya kada bisa menyaring berita bujur kada nih aja cuma berita nang mananya aja inya sampaikan ada ikan berita nang aja buka aja di Google ada ya nang kada mau deh penting ya kada maunya Google udah mati kada pintar Google lah kada ada nama andaknya ilmu bermadu kada ada. Neda tawang di TikTok tuh ya. Sudah tuh berapa kali menjuduli benar supaya rukun dua lagi benih ada juga di Google tuh ada. Nah berarti orang kada pintar lagi Google nih kada yang maunya informasi kada ada di Google. Wallahu alam di TikTok. Coba deh, napa ini benar minyak kukang ada di TikTok, karang kahirang jurang nih di TikTok ada juga karang kahitam ini. Ya Allah ya Karim. Napa maksudnya ri? Kadang kali kamu mencari informasi aja, kada sarung bahaya ke situ kemari. Anak ini hari ini lagi kejadian di Makkah kadang kali kan malah jadi di TikTok yang kayak apa buka aja asal menjuduli bahasa Arab aja keluarnya bahasa Arab juga ini yang menjuduli India keluar India juga seduniaan harinya sampai ke tungkup ada mereka di TikTok. Orang mana-mana, orang unjud itu ada. Paham deh? Nah itu kalau masalah informasi, kada perlu ada di rumahnya dah. Anak informasi itu matnya dah, udah dah. Asik nih, mulai jauh ini cara bertangguk informasi. Napa nang di TikTok, tangguknya luput juga nih tuh. Habis. Kemudian dan faedah yang kelima ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.